Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Hadilah dengan NIM 200407009. Saya dari program studi pendidikan fisika. Hai, perkenalkan nama saya Teresia Ritonang dengan NIM 210407. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Sukma Melati dengan NIM 220407006 dari Prodi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiati dengan NIM 220407015 dari Prodi Pendidikan Fisika. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis wujud benda, yaitu ada benda padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat bentuk yang tetap, berubah dengan cara tertentu, dan memiliki massa. Sedangkan benda cair memiliki sifat bentuk yang dapat berubah sesuai wadahnya, menempati ruang, permukaan benda cair yang tenang, selalu datar dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan benda gas memiliki sifat tidak selalu bisa dilihat wujudnya, tetapi bisa dirasakan, bebas bergerak, dan menempati ruang. Perubahan wujud benda. Benda dapat berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Terjadinya perubahan wujud benda disebabkan oleh adanya aksi terhadap benda tersebut. Misalnya, dipanaskan. Perubahan wujud benda ini dipengaruhi oleh kalor atau panas. Seorang filsuf bernama Heraclitus mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tetap dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Jadi, semua materi itu mengalami perubahan, yaitu zat padat, cair, dan gas juga mengalami perubahan. Berikut merupakan berbagai perubahan pada zat padat, cair, dan gas. Oke, yang pertama adalah mencair dan membeku. Mencair bisa juga disebut meleleh, adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Lihat pada es batu yang awalnya berbentuk padat, yang kemudian menerima kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda yang lain. Semakin banyak yang diberikan, maka semakin cepat suatu benda mencair. Ketika es batu yang dibiarkan kemudian es batu tersebut terkena panas atau suhu ruangan yang panas, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair seperti ini. Bisa juga dengan cara dipanaskan. Selanjutnya adalah membeku. Nah, kebalikannya, membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Kalau tadi menerima kalor, kalau ini melepaskan kalor yang didinginkan. Kalau yang tadi dipanaskan, maka ini didinginkan. Jika air didinginkan, maka akan berubah menjadi benda padat, yaitu bisa disebut dengan membeku. Benda cair bisa menjadi padat apabila suhu diturunkan atau didinginkan. Benda cair yang kehilangan kalor akan memadat atau membeku. Yaitu dua, menguap dan mengembun. Menguap dan mengembun ini terjadi pada benda cair dan benda gas. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka benda tersebut akan berubah menjadi gas. Contohnya yaitu ketika memanaskan air di dalam panci, maka lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air tersebut. Gelembung, di mana air naik ke permukaan lalu dilepaskan ke udara berupa uap air, disebut sebagai proses mendidih. Adapun saat air yang merupakan zat cair berubah menjadi uap air yang merupakan gas, disebut sebagai proses menguap. Proses menguap dapat terjadi di bawah titik didih zat cair. Menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Itu minuman dingin. Minuman dingin yang terdapat baik pada wadah aluminium, kaca, plastik, dan lain-lainnya. Minuman yang mengeluarkan gas pada wadah tersebut akan berubah menjadi es atau air yang keluar dari sisi-sisi wadah. Itu minuman dingin.
Minuman dingin yang terdapat baik pada wadah aluminium, kaca, plastik, dan lain-lainnya. Minuman yang mengeluarkan gas pada wadah tersebut akan berubah menjadi es atau air yang keluar dari sisi-sisi wadah. Kedua yaitu bernapas ke kaca atau cermin. Ketika kita bernapas di depan kaca atau cermin dengan jarak yang dekat, maka saat kita membuka mulut dan mengeluarkan nafas, kita akan melihat embun di sekitar permukaan kaca. Hal ini merupakan contoh dari pengembunan. Setelah itu, cobalah untuk menyentuh permukaan kaca yang berembun. Maka kita akan dapat merasakan bahwa permukaan yang berembun tersebut. Yang ketiga yaitu menyublim dan mengkristal atau terdeposisi. Menyublim dan mengkristal terjadi pada benda padat dan benda gas. Menyublim adalah perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya adalah seperti kapur barus. Kapur barus yang digunakan untuk pengharum kamar mandi atau lemari. Kapur barus merupakan zat padat berupa lilin, berwarna putih yang agak transparan dengan aroma yang khas. Zat-zat yang terkandung di dalam kapur barus tersebut bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan beberapa saat di suhu ruangan. Nah, hal itulah yang mengakibatkan berkurangnya massa kapur barus, sehingga ukurannya juga turut mengecil jika didiamkan di ruangan yang terbuka. Kapur barus langsung berubah wujud dari padat menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan menyublim. Contoh lainnya yaitu menyublimnya es batu. Ketika es batu dikeluarkan dari lemari es dan didiamkan beberapa saat di suhu ruangan, maka akan terlihat uap air berbentuk asap putih yang mengepul dari es batu tersebut. Itu merupakan peristiwa menyublimnya pada es batu.